Halo, selamat siang semuanya. Pertama, saya berterima kasih untuk kehadiran kalian semua dan tentunya saya sangat senang bisa hadir di tengah-tengah kalian. Dan dalam kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Syahra Tunisa. Dan untuk beberapa waktu ke depan, kita akan membahas bisnis modal kanvas dari PT TDX, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau layanan manning crewing. Penjelasan saya ini akan memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi operasional kami sebagaimana yang digariskan dalam bisnis model kanvas. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu manning crewing? Manning crewing adalah layanan penyedia dan pengelolaan tenaga kerja maritim atau awak kapal untuk memenuhi kebutuhan industri pelayaran global. Nah, perusahaan kami bertindak sebagai jembatan antara pelaut dan pemilik kapal atau manajemen. Perusahaan kami berbasis di Jakarta dan didirikan pada tahun 2016. Kami mengkhususkan diri dalam menyediakan tenaga kerja maritim berketerampilan tinggi untuk memenuhi kebutuhan industri pelayaran global dengan komitmen terhadap keunggulan. Selanjutnya, pada slide ini kami menguraikan visi dan misi dari perusahaan kami. Yang pertama, visi. Menjadi agen manning dan crewing paling terpercaya di kawasan Asia Pasifik, diakui atas profesionalisme, integritas, dan dedikasi kami terhadap industri maritim. Lalu, misi kami menyediakan layanan crewing berkualitas melalui rekrutmen dan pengelolaan tenaga kerja maritim yang memenuhi standar internasional, memastikan keselamatan, efisiensi, dan keandalan bagi klien kami. Sekarang, mari kita lihat gambaran bisnis kami dimulai dengan layanan utama kami. Yang pertama itu rekrutmen awak kapal. Penyediaan tenaga kerja untuk kapal kargo, kapal kontainer, dan kapal bulk carrier. Selanjutnya manajemen kru, yaitu pengelolaan administrasi, kontrak, dan kesejahteraan awak kapal. Yang ketiga, konsultasi maritim, mengenai solusi untuk kepatuhan regulasi dan efisiensi operasional. Dan yang terakhir, manajemen gaji dan kesejahteraan. Beberapa perusahaan, termasuk kami, juga menangani urusan penggajian, asuransi, dan tunjangan lainnya untuk pelaut atas nama pemilik kapal. Mengenai klien dan pasar, kami melayani klien domestik biasanya ketika kapal masuk Indonesia yang mengharuskan kami bekerja sama dengan port agent lokal maupun internasional di sektor maritim. Dan yang terakhir, fokus utama kami adalah pasar Asia. Selanjutnya, pada slide ini, kita akan membahas mengenai value proposition yang akan kami tawarkan. Value proposition adalah inti dari apa yang kami berikan kepada customer kami. Dan kami memiliki dua segmen utama, yaitu yang pertama, value proposition untuk pemilik kapal atau manajemen. Bagi pemilik kapal dan manajer kapal, kami menawarkan akses ke awak kapal berkualitas tinggi dan terverifikasi. Ini berarti kami memastikan bahwa setiap pelaut yang kami sediakan memiliki keterampilan dan kualifikasi yang diperlukan dan telah melalui proses verifikasi yang ketat. Selanjutnya, kami juga menjamin kepatuhan regulasi penuh dan minim resiko. Dengan layanan kami, klien dapat yakin bahwa semua persyaratan hukum dan standar industri terpenuhi, sehingga mengurangi resiko denda atau masalah operasional. Kami berkontribusi pada efisiensi operasional dan penghematan biaya. Dengan menyediakan awak kapal yang tepat dan manajemen yang efisien, kami membantu klien mengurangi biaya tak terduga dan meningkatkan produktivitas kapal mereka. Lalu klien akan mendapatkan layanan end-to-end yang terintegrasi. Ini mencakup seluruh proses mulai dari rekrutmen hingga manajemen harian awak kapal. Terakhir, kami menawarkan keandalan dan dukungan berkelanjutan. Kami berkomitmen untuk menjadi mitra yang dapat diandalkan dan selalu siap memberikan dukungan yang diperlukan. Yang kedua,
value proposition untuk awak kapal atau pelaut. Bagi para pelaut, kami menyediakan peluang kerja internasional dan beragam. Kami membuka pintu bagi mereka untuk bekerja di berbagai jenis kapal dan rute di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Kami memastikan mereka mendapatkan gaji kompetitif dan manfaat yang adil. Kami bekerja untuk memastikan bahwa kompensasi yang diterima pelaut sebanding dengan keahlian dan kerja keras mereka, dilengkapi dengan manfaat yang layak. Kami memprioritaskan lingkungan kerja yang aman dan terjamin. Keamanan dan kesejahteraan pelaut adalah hal utama bagi kami. Kami juga mendukung pengembangan karir dan pelatihan. Kami membantu para pelaut untuk terus meningkatkan keterampilan mereka melalui pelatihan dan memberikan jalur untuk kemajuan karir. Melalui value proposition ini, kami berusaha menciptakan hubungan yang saling menguntungkan, baik untuk pemilik kapal maupun untuk pelaut. Selanjutnya kita akan membahas customer segmentation. Memahami siapa pelanggan kami adalah kunci untuk menyesuaikan layanan dan strategi pemasaran kami secara efektif. Kami mengidentifikasi 2 segmen utama. Yang pertama itu untuk pemilik kapal atau manajemen. Pertama, kami mengelompokkan mereka berdasarkan jenis kapal. Ini bisa berupa pemilik kapal kargo, kapal kontainer, pemilik kapal bulk carrier, atau jenis kapal lainnya yang memiliki kebutuhan awak kapal yang spesifik. Selanjutnya, kami melihat berdasarkan skala armada yang mereka miliki. Apakah mereka memiliki armada besar, menengah, atau kecil? Karena ini akan mempengaruhi volume dan jenis kebutuhan rekrutmen mereka. Dan yang tidak kalah penting berdasarkan kebutuhan layanan. Apakah mereka memerlukan layanan manajemen penuh, yang komprehensif, atau hanya layanan penyediaan awak kapal sesuai kebutuhan mereka? Selanjutnya, awak kapal. Untuk segmen awak kapal, kami membaginya berdasarkan peringkat atau posisi. Ini mencakup perwira atau officer, dan ratings atau bawahan yang memiliki kualifikasi dan tanggung jawab yang berbeda. Kami juga mengelompokkan mereka berdasarkan spesialisasi atau sertifikasi. Contohnya, pelaut dengan sertifikasi khusus untuk kapal tanker atau mereka yang memiliki pengalaman khusus di sektor kargo, kontainer, dan bulk carrier. Terakhir, kami melihat berdasarkan tingkat pengalaman atau experience level mereka. Selanjutnya, channel. Bagaimana cara kami terhubung dengan pelanggan? Saluran utama kami meliputi website resmi perusahaan, media sosial seperti Instagram dan Facebook, dan saluran yang sangat kuat, yaitu rekomendasi dari awak kapal yang ada atau referrals. Perekrutan wawancara dengan pemilik kapal dilakukan secara online. Adapun kantor offline diperuntukkan untuk kru yang sudah ada jadwal keberangkatannya untuk melakukan administrasi seperti penandatanganan kontrak dan lainnya. Beralih ke customer relationship, kami menekankan pembangunan hubungan yang kuat. Bagi kami, membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan klien dan awak kapal adalah fondasi kesuksesan bisnis kami. Ada 3 poin utama dalam strategi hubungan pelanggan kami. Yang pertama itu retensi klien dan awak kapal. Ini adalah kunci utama kami. Tujuan kami adalah untuk menjaga pemilik kapal agar tetap menggunakan layanan kami secara berkelanjutan. Dan pada saat yang sama, memastikan para pelaut ingin terus bekerja melalui agen kami. Hubungan yang kuat membangun loyalitas dan keberlanjutan bisnis. Yang kedua itu reputasi dan rekomendasi. Hubungan positif yang kami bangun secara langsung menghasilkan rekomendasi dari mulut ke mulut. Ini merupakan alat pemasaran yang sangat kuat dan efektif. Karena kepercayaan yang dibangun dari pengalaman yang baik adalah promosi terbaik. Yang ketiga itu penyelesaian masalah lebih cepat. Dengan hubungan yang baik dan komunikasi yang terbuka,
Kami dapat mempermudah penyelesaian masalah atau krisis yang tak terduga dengan lebih cepat dan efisien. Hal ini menunjukkan komitmen kami terhadap dukungan yang berkelanjutan bagi kedua belah pihak. Singkatnya, hubungan pelanggan yang kuat bukan hanya tentang transaksi, tetapi tentang membangun kepercayaan, loyalitas, dan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan. Selanjutnya, merinci bagaimana perusahaan menghasilkan pendapatan. Di sini kami menguraikan revenue streams, berbagai cara perusahaan kami mendapatkan pendapatan dan mempertahankan keberlanjutan bisnisnya. Kami memiliki beberapa sumber pendapatan utama, yaitu yang pertama, biaya jasa manajemen kru atau crew management fee. Ini adalah pendapatan inti kami yang berasal dari layanan pengelolaan awak kapal secara komprehensif, mencakup rekrutmen, administrasi, dan kesejahteraan mereka. Selanjutnya, biaya bulanan tetap. Selain biaya manajemen umum, kami juga mengenakan biaya bulanan tetap untuk setiap laut yang kami tempatkan dan kelola. Ini memberikan pendapatan yang stabil dan dapat diprediksi. Yang ketiga, presentasi dari gaji awak kapal. Dalam beberapa model bisnis, kami juga mendapatkan presentasi dari gaji awak kapal yang kami sediakan. Ini selaras dengan keberhasilan penempatan dan kompensasi pelaut. Yang keempat itu biaya proyek. Untuk layanan atau penugasan khusus yang bersifat proyek, kami mengenakan biaya berdasarkan proyek tersebut. Ini bisa untuk kebutuhan rekrutmen mendesak. Yang kelima itu logistik perjalanan. Kami juga memperoleh pendapatan dari layanan logistik perjalanan yang terkait dengan penempatan awak kapal, seperti pengaturan tiket pesawat, akomodasi, dan transportasi darat untuk para pelaut. Dengan beragam sumber pendapatan ini, kami memastikan stabilitas keuangan dan kemampuan untuk terus berinvestasi dalam peningkatan layanan kami. Selanjutnya, key activities, operasi penting yang mendorong bisnis kami. Mencakup seluruh siklus hidup seorang pelaut, mulai dari berangkat hingga kembali dari kapal, dengan fokus pada efisiensi, kepatuhan, dan kesejahteraan. 3 area utama key activities kami adalah yang pertama, rekrutmen dan seleksi awak kapal. Ini adalah langkah awal yang krusial. Proses ini meliputi identifikasi kebutuhan klien atau pemilik kapal, kemudian mencari dan menyeleksi kandidat pelaut yang sesuai. Seleksi melibatkan wawancara, verifikasi dokumen, dan sertifikasi, serta uji kompetensi dan medis untuk memastikan hanya pelaut terbaik yang terpilih. Yang kedua adalah manajemen dan administrasi. Setelah rekrutmen, kami bertanggung jawab penuh atas manajemen dan administrasi pelaut. Ini termasuk pembuatan dan pengelolaan kontrak kerja, perencanaan dan penjadwalan penempatan mereka di kapal, mengatur logistik perjalanan, memastikan penggajian dan remunerasi yang tepat waktu, serta manajemen dokumen dan sertifikasi. Yang ketiga, kepatuhan dan jaminan kualitas. Aspek ini sangat penting dalam industri maritim. Kami memastikan kepatuhan terhadap semua regulasi yang berlaku, melakukan audit internal dan eksternal secara berkala, serta secara terus-menerus mengembangkan dan memperbarui prosedur operasional standar atau SOP kami. Selain itu, ini juga mencakup manajemen hubungan klien untuk memastikan kepuasan dan kualitas layanan yang konsisten. Ketiga, aktivitas ini paling terkait dan esensial untuk memastikan kami dapat menyediakan layanan maneuvering yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan standar internasional. Selanjutnya, kita akan membahas key research yang sangat penting bagi operasional perusahaan kami. Ini adalah aset-aset yang harus kami miliki dan kelola untuk menjalankan model bisnis kami yang secara efektif. Yang pertama itu sumber daya manusia. Ini adalah aset terpenting kami, meliputi tim rekrut dan staf operasional yang bertanggung jawab atas proses inti bisnis. Awak kapal itu sendiri yang merupakan produk utama layanan kami, serta staf administrasi dan keuangan yang mendukung kelancaran operasional harian. Yang kedua, sumber daya fisik.
Sumber daya ini mencakup kantor dan fasilitas kami yang berfungsi sebagai pusat operasional dan koordinasi. Yang ketiga, sumber daya intelektual. Ini termasuk database awak kapal yang merupakan aset berharga kami yang berisi informasi detail dan rekam jejak pelaut. Selain itu, jaringan dan kemitraan yang telah kami bangun juga merupakan sumber daya intelektual yang penting, memungkinkan kami untuk menjangkau lebih banyak klien dan pelaut. Yang keempat, sumber daya keuangan. Sumber daya ini esensial untuk mendukung semua aktivitas. Ini terdiri dari modal kerja yang diperlukan untuk operasional harian, serta akses ke kredit atau pendanaan yang memungkinkan kami untuk tumbuh dan berinvestasi di masa depan. Keempat jenis sumber daya ini bekerja sama untuk memastikan bahwa perusahaan ini dapat terus memberikan layanan berkualitas tinggi dan mencapai visi misinya. Selanjutnya, di sini kita akan melihat key partners. Dalam menjalankan bisnis kami, menyadari bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan internal kami, tapi juga pada ekosistem kemitraan yang sangat kuat. Yang pertama, kami bekerja sama langsung dengan pemilik kapal. Ini adalah kemitraan yang paling fundamental bagi kami, karena mereka adalah klien utama yang membutuhkan layanan penyediaan dan pengelolaan awak kapal. Yang kedua, kemitraan dengan beberapa kampus pelayaran di Indonesia. Berkolaborasi dengan Akademi Maritim membantu kami dalam mendapatkan pasukan kandidat pelaut baru yang berkualitas dan terlatih. Memastikan mereka memenuhi standar industri terkini. Yang ketiga, aliansi dengan badan regulasi yang menyangkut pada manning crewing. Menjalin hubungan baik dengan badan regulasi adalah krusial untuk memastikan semua operasi kami mematuhi peraturan yang berlaku. Ini meminimalkan risiko hukum dan memastikan kredibilitas kami. Yang keempat, jaringan agen lokal atau internasional. Kemitraan dengan agen-agen lain, baik di tingkat lokal maupun internasional, memperluas jangkauan kami dalam mencari pelaut, dan juga dalam menemukan peluang penempatan di berbagai belahan dunia, khususnya Asia. Yang kelima itu komunitas pelaut pastinya. Meskipun ini bukan kemitraan formal seperti yang lainnya, menjaga hubungan baik dengan komunitas pelaut adalah sangat penting. Mereka adalah sumber daya utama kami dan sumber rekomendasi yang berharga. Biasanya mereka itu punya grup-grup kayak grup WhatsApp laut atau grup di Facebook. Mitra-mitra ini memungkinkan kami untuk memperkuat kapabilitas kami, memperluas jangkauan layanan, dan memastikan kepatuhan dalam setiap aspek bisnis kami. Selanjutnya yang terakhir kita akan membahas cost structure. Ini adalah rincian pengeluaran paling penting yang dikeluarkan dalam menjalankan model bisnis. Struktur biaya kami dibagi menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, biaya operasional. Ini adalah biaya yang terkait langsung dengan kegiatan inti kami, meliputi biaya rekrutmen dan seleksi pelaut, biaya visa, dan dokumen perjalanan mereka, serta gaji staf internal kami seperti perekrut, manajer, staf HR, keuangan, dan administrasi. Yang kedua, biaya kepatuhan dan regulasi. Dalam industri maritim, kepatuhan adalah segalanya. Biaya ini mencakup lisensi dan perizinan yang diperlukan, biaya audit dan sertifikasi untuk memastikan standar terpenuhi, serta biaya hukum dan konsultasi untuk navigasi regulasi yang kompleks. Yang ketiga, asuransi bisnis. Kami juga memiliki biaya untuk berbagai jenis asuransi bisnis seperti asuransi keselamatan kerja dan asuransi inventaris yang penting untuk melindungi operasional kami dari risiko tak terduga. Yang keempat, general. Kategori ini mencakup pengeluaran umum lainnya seperti pembelian dan pemeliharaan peralatan kantor. Selanjutnya, mari kita lihat ringkasan visual lengkap dari bisnis model kanvas kami. Seperti yang kalian lihat, semua elemen yang telah kita diskusikan tadi saling terhubung satu sama lain. Baik, sebagai kesimpulan, bisnis model kanvas kami berfokus pada penyediaan layanan manajemen awak kapal yang komprehensif. Hal ini dicapai melalui kerjasama strategis dengan pemilik kapal, agen, dan badan regulasi.
Kegiatan utama kami meliputi rekrutmen, administrasi, dan kepatuhan yang didukung oleh sumber daya seperti tim manajemen dan database kapal. Nilai yang kami tawarkan adalah layanan berkualitas dan regulasi yang terjamin, ditunjukkan untuk segmen pelanggan seperti pemilik kapal dan awak kapal. Pendekatan hubungan kami memanfaatkan website, media sosial, dan rekomendasi. Dan akhirnya pendapatan kami berasal dari biaya manajemen, presentasi gaji, proyek, dan logistik dengan biaya operasional, kepatuhan, dan asuransi sebagai struktur biaya utama kami. Baik, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Besar harapan saya bisa memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai strategi manajemen operasional perusahaan kami melalui lensa bisnis model Canvas. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.